Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainur Rifki dan juga Muhammad Fiton Sultoni mau memenuhi tugas mata kuliah Media BK untuk melaksanakan tugas UAS yang diampu oleh Pak Puji Maulana. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Media dalam bentuk layanan bimbingan. Langsung saja, pengertian media bimbingan konseling. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan konseli untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang didapati. B. Layanan bimbingan dan konseling. A. Orientasi. B. Informasi. C. Penempatan dan penyaluran. D. Penguasaan konten. E. Konseling perorangan. F. Bimbingan kelompok. G. Konseling kelompok. Untuk selanjutnya yaitu bidang pelayanan konseling. Di sini ada 4, yaitu bidang layanan konseling. Yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karir. Baik, untuk kesimpulan, media adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsangkan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan konseli untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, langsung ke permasalahan. 1. Masalah emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendalikan, dan kadang kurang tampak irasional. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang nampak pada mereka. Misalnya mudah marah. Keadaan seperti ini seringkali menimbulkan sebagai permasalahan, khususnya dalam kaitannya dengan penyesuaian diri di lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga formal yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu subjek didik menuju ke arah kedewasaan yang optimal harus mempunyai langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi masalah emosional. Misalnya, dengan memberikan pelayanan khusus bagi siswa melalui program layanan informasi, layanan konseling, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok, anak dapat berlatih bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara mengemukakan masalah, bagaimana cara mengendalikan diri, baik dalam menanggapi masalah sesama anggota maupun saat mengemukakan masalah sendiri. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, baik dengan sesama remaja maupun dengan orang-orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pada fase ini, remaja lebih banyak di luar rumah bersama dengan teman-temannya sebagai kelompok. Maka dapatlah dipahami jika pengaruh teman sebaya dalam segala pola pikir, perilaku, sikap,
minat, dan gaya hidupnya lebih besar daripada pengaruh dari keluarga. Perilaku remaja sangat bergantung pada pola-pola perilaku kelompok, yang menjadi masalah apabila mereka salah dalam bergaul. Dalam keadaan demikian, remaja akan cenderung mengikutinya tanpa memperdulikan berbagai akibat yang akan menimpa dirinya. Untuk itulah, maka sekolah harus ikut membantu tugas-tugas perkembangan remaja tersebut agar mereka tidak mengalami kesalahan dalam menyesuaikan dirinya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pembinaan bakat dan minat baik lewat kegiatan ekstrakurikuler maupun kekurikuler di sekolah. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengatasi kesalahan pergaulan tersebut. Contoh dari masalah penyesuaian diri ini adalah sudah dalam hubungan sosial dan mencari teman. Untuk penyelesaian masalah, yakni penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya sebagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, harus diingat sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utama adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. Oleh karena itu, disinilah pendekatan yang kedua perlu digunakan, yaitu pendekatan melalui bimbingan dan konseling. Berbeda dengan pendekatan disiplin yang memungkinkan pemberian sanksi untuk menghasilkan efek jera, penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada. Penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setiap demi setahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri di lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri guna tercapainya penyelesaian diri yang lebih baik. Perlu diketahui bersama bahwa tidak semua masalah siswa harus ditangani oleh konselor. Dalam hal ini, mengemukakan tingkatan masalah sebagai berikut, yaitu masalah ringan seperti membolos, malas, kesulitan belajar, berkelahi dengan teman sekolah, berpacaran, bertengkaran. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan mengadakan kunjungan rumah. Masalah sedang seperti penggangguan emosional, pacaran, perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar karena gangguan di keluarga, mencuri, melakukan gangguan sosial dan asusila. Kasus sedang dibimbing oleh konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, ahli atau profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Masalah kasus berat seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, berkelahi dengan senjata tajam. Kasus berat dilakukan referral atau ahli tangan kasus kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, dan sebagainya.